Oke, shalom Bapak Saudara kasih Tuhan. Shalom. Mari kita sapa kiri kanan kita, kasih senyuman paling manis, katakan selamat tahun baru, terutama wajah-wajah baru. Happy New Year. Oke, saya benar ya kata Pastor Yuli tadi ya, saya sangat senang dan mengucap syukur di awal tahun. Ada mungkin yang beberapa yang masih nyangkut ya di liburan gitu ya, tapi bagi yang meluangkan waktu, memberikan waktu terbaiknya di awal tahun, luar biasa ya. Kalau kita mau beribadah kepada Tuhan di awal tahun, memberikan waktu terbaik kita untuk bawa korban dan persembahan yang terbaik untuk buka tahun 2026 ya. Dan dalam pergantian tahun kita sebagai umat Tuhan, kita bisa perhatikan tahun Ibrani 5786 ya. Karena setiap angka Ibrani itu mempunyai kemungkinan makna yang bisa membuat kita mengerti satu kemungkinan makna profetik untuk tahun baru ini. Nah, Alkitab itu dipenuhi kode angka dan simbol yang berbicara mengenai nubuatan akan hal yang akan datang, atau setiap kata atau tempat atau huruf atau angka yang mempunyai makna atau nilai-nilai yang tersirat di dalamnya. Nah, tahun ini dalam tahun Ibrani adalah tahun 5786. Kita mau pelajari pesan nubuatan dalam tahun 5786 karena merupakan hal yang baik ya, kita mulai setiap tahun dengan mendengarkan apa pesan Tuhan bagi tahun itu. Mungkin dunia kasih pesan untuk takut, untuk perhatikan perekonomian, tetapi Tuhan punya pesan di awal tahun. Kita mesti perhatikan hal itu. Nah, ada angka 5 udah dari beberapa tahun terakhir udah tahu ya, kalau He itu ya mewakili kasih karunia, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, God's favor. Bahkan tahun lalu double favor ya, jadi double grace ya kan. Nah, ini di biblical year 5786 kita belajar the year of acceleration ya, jadi tahun percepatan ya. Nah, kita lihat di berikutnya bahwa 5786, 80 dan 686. 8 itu bicara mengenai pay, atau berapa tahun kita sempat bahas mengenai mulut ya. Jadi mengenai mulut dan apa yang kita bicarakan, apa yang keluar dari mulut kita mesti jaga. Perkatakan, declare ya kan. Nah, yang 6, 5786, 6 adalah fav, yaitu bicara mengenai nail, mengenai paku, mengenai tempek, mengenai paku tenda. Mungkin yang sering camping tahu ya. Jadi ya, ada untuk paku tendanya gitu ya. Nah, ini juga untuk menghubungkan, untuk mengamankan, untuk menjoin together. Jadi memang angka 6 itu ya, proclaim the finished work of Jesus. Tapi lihat bentuknya itu seperti hook. Ya, seperti hook yang menghubungkan dari atas ke bawah, seperti a time when heaven's will is hooked. Waktu dimana kehendak Tuhan itu justru dikonekkan, di-join together dengan bumi, sehingga membawa, bringing God's promises into reality. Jadi janji-janji Tuhan nyata, kehendak Tuhan jadi nyata, jawaban doa, janji Tuhan jadi kenyataan di tahun ini. Ada amin? Ya. Jadi setelah menggali makna dalam tahun 5786 dan saya bersama Pastor Yuli mendoakan mengenai hal ini, kami mendapati pesan Tuhan khusus untuk MIC Church di tahun ini, bahwa 5786 bagi MIC bicara mengenai the year of acceleration. Ya, yang next. Jadi tahun akselerasi, the year of acceleration, tahun percepatan. Coba kasih tahu kiri kanannya, tahun percepatan ya, jadi yang lambat jadi cepat, yang mandek jadi jalan ya, jadi lancar. Kita lihat bahwa kalau gambarannya, mungkin nextnya kita bisa lihat gambarannya, mungkin kalau dalam 2-3 bulan ini ada beberapa yang mungkin ke airport atau ke beberapa mall juga kadang ada, atau di mall di mana sih, Susan, di Singapura ada beberapa mall yang pakai ini juga ya, jadi travelator ya. Nah, itu jalannya lebih cepat.
Bayangkan kalau di bandara kita nggak pakai travelator tapi bawaannya banyak. Apalagi Terminal 3 ya, pas pulang ya, banyak yang ngeluh itu. Nyampe di kampung halaman gitu ya, tapi entah kapan sampainya gitu, pada komplain. Pas tikungan masih aman, pas lurus sambil ngobrol masih aman, tapi masih belum di situ, masih panjang ya kan. Nah ini ada beberapa travelator, percepatan yang tadinya jauh jadinya cepat ya. Jadi kita mau alami di tahun ini tahun percepatan, tapi kita juga belajar hal-hal apa yang bisa bikin kita kehilangan momentumnya, hal-hal apa yang membantu kita supaya kita bisa mengalami percepatan. Kasihan juga ya kalau kita di dalam travelator, kita lihat di kiri kanannya kadang-kadang ada orang salah masuk tadi, di depannya itu dia nggak masuk. Yang masuk diam aja jalan, istirahat aja jalan. Gimana kerja, gimana disiplin, gimana doa puasa, jauh lebih jalan lagi. Tetapi orang-orang yang di luar masa percepatan, mereka harus bersusah payah, tapi langkahnya nggak banyak pencapaiannya. Maka kita mau hidup bersama Tuhan, amin. Karena di dalam Tuhan di tahun ini ada tahun percepatan, sehingga barang-barang yang mungkin kita bawa, hal-hal yang kita bangun, rasanya effortless, rasanya nggak capek, rasanya biasa aja, tapi jalannya cepat, pencapaiannya banyak ya. Kita lihat bahwa dunia itu mengajarkan untuk kita mungkin maksa atau harus lari-lari. Jadi bangun harus lari-lari, deadline, capek, paksa kiri kanan, sikut kiri kanan. Tapi kalau di dalam Tuhan, Tuhan memberkati orang dikasihnya pada saat dia baru bangun tadi pagi ya. Itu. Nah ini kita lihat bahwa Tuhan memberkati orang yang dikasihnya pada saat dia tidur. Tapi masalahnya, apakah kita dikasihi Tuhan kalau kita tidak mengasihi Dia? Tuhan tahu yang terbaik, bahwa orang-orang mau ngomong seperti apapun, mungkin dokter bilang, wah ini pemulihannya lama. Tetapi di tahun ini kita ada kesempatan itu bisa terjadi. Hal-hal yang pemulihannya lama jadi cepat. Mungkin hubungan kita dengan keluarga kita rusak dan nggak mungkin 10-20 tahun niat baik keluarga juga nggak ada. Tetapi di tahun ini ada percepatan, di mana relationship yang tadinya mungkin sulit untuk dibangun, tetapi menjadi dipertemukan, menjadi dibangun, menjadi dipulihkan. Dan kita juga lihat bahwa mungkin ada restorasi juga di keluarga, atau mungkin hal-hal yang membuat kita terhambat selama ini, tetapi itu semua menjadi dipercepat, lancar. Orang-orang mengerjakannya bertahun-tahun, mungkin dalam hitungan satu malam. Itu bisa terjadi dalam hidup kita. Amin. Ada supernatural speed, ada kecepatan yang supernatural, dan kita mau alami sesuatu yang mungkin orang-orang beberapa dekade bahkan, tapi kita lakukan itu dalam satu malam. Orang-orang bertahun-tahun, tapi hanya dalam beberapa menit semua hal tercapai. Kita membaca firman Tuhan di Yesaya 60 ayat 22, 3, 4. Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu. Dia Tuhan yang bisa mempercepat sesuatu kalau Dia mau, ya kan? Jadi memang itu kita lihat bahwa yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, the smallest one will become 1,000, a clan, and the least one a mighty nation. I, the Lord, will quicken it in its appointed time. Jadi Dia Tuhan yang akan mempercepat, quicken, tetapi pada waktunya. Jadi yang paling lemah akan menjadi kuat, yang paling kecil akan menjadi besar hanya dalam hitungan beberapa bulan ini. Karena tahun Ibrani sebetulnya kan sudah beberapa bulan berjalan, tetapi memang di MIC kita ingatkan kembali di awal tahun, dengan setelah kita doakan kembali, karena
Artiannya 5786 itu luas, tetapi pesan Tuhan khusus apa untuk MIC? Dan kita lihat bahwa yang paling kecil, the smallest one, will become a clan. Malah jadi semacam ribuan sampai membentuk komunitas atau rakyat. Ada satu grup clan itu sendiri. And the least one, a mighty nation. Karena Tuhan mempercepat. Siapa yang mau mengalami Tuhan mempercepat? Amin. Yang selama ini kita mungkin udah pernah doakan, tidak doakan, kepepet doakan, malas doakan, kecewa tidak mendoakan, setahun sekali mendoakan, terluka dan menghilang tidak ibadah. Tetapi tahun ini yang tidak ibadah juga akan dipercepat dengan pertobatannya ya. Kita lihat bahwa God orders our step. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tetapi dia juga Tuhan, kalau dia menetapkan langkah-langkah, dia tetapkan juga kapan berhentinya, kapan stopnya, kapan pause-nya, kapan menundanya, kapan delay-nya, kapan belokannya, kapan harus detour, kapan harus putar balik, kapan harus U-turn, dan musim-musim hidup kita. Kita baca firman Tuhan di Psalm 37 verses 23, 34. The steps of a good man are ordered by the Lord, and He delights in His way. Jadi kita lihat bahwa ya memang Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tadi Tuhan mempercepat. Jadi dia bisa mempercepat, menunda, melambat, memberhentikan, menjalankan. Nah di sini lihat, oh benar Tuhan itu menetapkan langkah. Dia tetapkan tuh. Walaupun kita sudah urus izinnya, kalau Tuhan tidak tetapkan nggak bisa jalan. Walaupun banyak halangan, tapi Tuhan tetapkan jalan, dia memang berjalan. Tetapi Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang benar, orang-orang yang baik. A good man. Dalam New King James Version, the steps of a good man are ordered by the Lord. Kalau the steps of an evil man, gimana tuh? Kalau langkah orang-orang jahat, tidak ada di ayat ini. Karena ya Tuhan menetapkan langkah orang-orang yang baik. Nah kita mulai hidup kita di awal tahun apakah itu udah baik? Atau ada yang viral kemarin, tanggal 1 Januari udah rusuh, ribut, kerusuhan, pertikaian. Makanya kan kalau tagline gitu, makanya bahasa itu banyak yang rusuh tiap hari kan. Cuman karena tanggal 1 Januari langsung orang bikinnya awal tahun sudah mulai gitu kan ya. Nah itu dimulainya dengan apa? Apa kita mulai dengan dosa, dimulai dengan kecanduan? Kita mulai dengan kita jadi orang yang baik. Dan baiknya nggak cukup di mata manusia, tetapi baik di mata itu yang susah. Baik di mata orang aja susah ya. Kita niatnya baik, jatuhnya belum tentu. Kita bercandanya baik, orangnya bisa tersinggung. Tetapi ini bukan hanya baik di mata orang-orang, tapi baik di mata Tuhan. Kita lihat firman Tuhan, Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah itu tadi, kalau bicara mengenai P, mengenai jaga mulut, 5, 7, 8, 6, 8-nya harus jaga mulut. Nah itu kita lihat bahwa salah satunya jadi orang baik, mulutnya, perkataannya harus baik. Nah gak gampang. Awal tahun kemarin, akhir tahun, tutup tahun biasa ketemu banyak orang. Natalan ketemu banyak orang. Banyak pesta, ulang tahun ketemu banyak orang, Imlek ketemu banyak orang, Valentine. Ini banyak banget kita ketemu orang. Kira-kira apa sih yang terlontar atau kita ucapkan? Karena hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau kita mau makan buah baik, kita ucapkan yang baik. Masalahnya apa yang kita ucapkan itu timbul dari hati. Seperti Matius 12 ayat 34. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Kita baca bareng-bareng. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati, asalnya dari banyak hal. Kita ngumpul sama siapa, liatin berita apa,
sosmed apa, nonton, dengar musik apa, masuk ke pikiran kita. Pikiran atau thoughts itu juga masuk ke Hey 5, 7, 8, 6. 5-nya itu juga bicara mengenai pikiran kita. Kita lihat bahwa pikiran kita tuh, hati kita bagaimana. Karena apa yang kita taruh di dalam hati, kesal sama orang dipendam, nggak sengaja, tetapi sorot mata kita, intonasi nada kita, itu beda sama orang-orang tertentu. Orang-orang yang habis kasih bonus, orang-orang yang habis kasih hadiah hampers Natal kemarin, sama yang nggak kasih, beda kan senyumnya. Nah cuma masalahnya kalau udah 5 tahun, 10 tahun berulang, nah ada kata-kata yang terucapkan. Sama yang lain lebih ramai, yang satu lebih ketus. Jadi memang yang diucapkan mulut meluap dari hati. Kita mesti jaga hati kita di awal tahun. Kita baca firman Tuhan, Mazmur 37 ayat 23. Bareng-bareng 34. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Nah Tuhan menetapkan. Dan tahun ini adalah tahun percepatan. Tetapi Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Sulit. Berkenan di bos itu susah juga. Ada bos yang maunya semuanya perfect, itu jadi susah. Ada bos yang paling gak suka kalau terlambat, itu susah juga. Tetapi ini Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Bayangkan, kalau kita di dunia kerja aja berantakan, kita di pendidikan berantakan, kita di keluarga anggap remeh, mungkin kita nggak hormat, nggak sopan, antar keluarga nggak bisa saling menghargai. Bayangkan kalau kita harus hidup berkenan kepada Tuhan. Tetapi kita mau hidup mengalami percepatan, maka kita mau perbaiki supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bayangkan kalau Tuhan sudah tetapkan. Kalau Tuhan sudah tetapkan, seperti kita cetak sesuatu, dimasukkan apa aja, keluarnya sesuai. Tuhan sudah tetapkan kita mau bulat, lonjong, kotak. Nah tapi Tuhan mau tetapkan kita seperti apa nih? Dan kita mau alami tahun ini yang Tuhan tetapkan, kita alami percepatan. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kata berkenan itu luas ya. Cara kita hidup, cara kita melihat apakah di 2025 ke belakang ada masa lalu, ada orang-orang yang mungkin ngelakuin salah sama kita. Mungkin ucapannya salah, mungkin pikiran kita yang terlalu negatif. Apakah kita mau tinggalkan itu semua? Karena orang yang berkenan di hadapan Tuhan, kita pasti mengampuni karena kita sudah terlebih dahulu diampuni. Nah, kita mau alami awal tahun dengan sesuatu komitmen, satu keputusan, kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Yang Tuhan suka tuh apa sih? Paling gampang gitu kadang-kadang. Kadang kita bingung tanya Tuhan atau bagaimana langkah keputusan. Yang Tuhan suka apa? Kalau kita baca firman Tuhan, kita tahu karakteristik Tuhan. Yang dia nggak suka biasanya kayak gimana? Yang Tuhan sukai itu seperti apa? Kenapa Daud itu disayang sama Tuhan? Berkenan apa sih? Kenapa Abraham? Kenapa Ayub? Apa sih? Tapi kalau kita nggak baca firman Tuhan, kita mulai nggak ada ide, nggak ada konsep, nggak ada contoh, nggak ada teladan seperti bagaimana. Maka kita harus baca firman Tuhan. Bahkan mungkin di awal tahun saya sama Maxwell diperinkan sama istri saya baca itu kitab tahunan lagi si Mei. Kalau sudah dicentang, kan? Ya puji Tuhan, si Max baca terus deh. Tapi baru hari keberapa? Ya sampai akhir tahun. Maka kalau yang mulai nggak baca, takutnya berhentinya pas SD lagi. Ini pas berhentinya tahun lalu, ya kan? Yang berhentinya udah lama, ayo diaktifkan kembali. Baca firman Tuhan. Kalau kita baca, kita tahu baiknya bagaimana. Kayak orang zaman sekarang kalau beli kamera atau beli handphone, nggak ada yang baca manual booknya.
Zaman dulu masih ada manual booknya atau beli kamera. Kalau kamera itu manual booknya bisa di atas 1000 halaman. Dan mungkin cuma 2% kalian baca. Karena 1000 halaman, tebal dan kecil, misalnya Canon atau Sony gitu ya. Terus dibuka, udah langsung dipegang-pegang. Tapi nggak ada yang dibaca kan. Akhirnya nyasar kalau kamera, beberapa kamera itu menunya susah sekali. Jadi ngeluh, kok gelap, kok gambarnya bagusan di handphone, kok backlight, ya kan kayak gitu. Karena nggak menguasai. Nah kalau kita nggak menguasai kehidupan, padahal Tuhan lah pencipta segalanya, bayangkan. Kita harus baca manual book yang sederhana sebetulnya. Ada, kita pilih, dan mungkin jangan pakai handphone ya. Karena baca firman Tuhan pakai handphone itu niatannya baik. Tetapi ketika udah ada notifikasi 5 detik berikutnya, toko hijau, toko orange, ya kan, warna-warni, mutar-mutar, bulat-bulat, akhirnya kemana-mana itu. Tiba-tiba lihat jam 1,5 jam berlalu. Makan siang sudah, jam sore ngopi pulang. Begitu terus. Mau doa pagi, tiba-tiba udah kesiangan. Mau doa malam sebelum tidur sudah ketiduran. Tapi 3-4 tahun sudah berlalu. Makanya ngeri sekali. Kita baca firman Tuhan di Mazmur 37:23, tetapi di terjemahan New Living Translation kita baca bareng-bareng 34. The Lord directs the steps of the godly. He delights in every detail of their lives. Tuhan, the Lord directs, menetapkan langkah-langkah orang yang godly, orang-orang yang rohani, orang-orang yang kekristenannya dewasa, orang-orang yang serius sama Tuhan. Godly people. Kita semua mau hidup ngalami percepatan, tetapi apakah kita dibilang sama Tuhan, dibilang sama firman Tuhan bahwa kita godly apa enggak? Bayangkan, firman Tuhan bilang kita godly. Seberapa godlykah itu? The Bible bilang kita godly. Tuhan mengakui bahwa kamu adalah orang yang godly. Dan kita harus naikkan keseriusan kita dalam kerohanian. Mungkin kalau Pastor Yuli pernah ngomong kayak apa, kekristenan yang hanya sebatas apa nih? Mau tenggelam apa semata kaki? Mau tanggung-tanggung atau bagaimana? Atau makan aja nggak doa? Atau setiap langkah kita berdoa? Kita mesti perhatikan. Kita lihat bahwa jangan sampai tadi kita lihat harus jaga perkataan. Ini memang jangan sampai perkataan kita itu menabur hal-hal yang nggak baik terhadap pertumbuhan rohani kita. Kenapa kita mesti godly? Karena kita lihat tadi Faf itu bentuknya kan kayak hook, kayak tenda punya patok, ya kan, kayak patok tenda itu. Karena patok tenda itu harus meregangkan tendanya. Karena kalau belum dipatok itu loyo ya. Mungkin bagi yang pernah camping waktu SMP kali ya. Atau tapi 5 tahun belakangan sejak pandemik udah mulai tren lagi ya bercamping ya. Tapi memang kalau yang pernah camping sebelum dia dipatok itu agak loyo, gak kekar, ya memang gak ada fondasinya. Tetapi setelah dia ditarik, di stretch, dipatok, nah kita lihat bahwa akhirnya tenda itu menjadi siap, menjadi layak tinggal, sehingga kita bisa men-stretch kerohanian kita supaya Tuhan bisa tinggal dalam hidup kita. Nah, ini tantangan di awal tahun, apakah kita mau diregangkan kerohaniannya makin lebih dewasa, makin lebih serius, makin lebih matang, sehingga Tuhan bisa tinggal dalam hidup kita. Karena kita lihat bahwa kalau Tuhan bisa tinggal di dalam kemah, firman Tuhan supaya bisa masuk ke dalam kita, sehingga kantung yang lama menjadi wadah yang baru. Kita mau terima tahun baru, urapan yang baru, berkat yang baru, percepatan untuk hal-hal yang baru. Tetapi wadah kita baru apa lama? Wadah kita diregangkan, kuat gak, kokoh gak, atau bahaya? Kalau gak dipatok, itu banjir, bahaya, kena angin juga gak ada pegangannya. Kita mesti bersabar. Kita tahu bahwa saya udah ngerayain untuk main kadang-kadang. Kita tahu bahwa
Yusuf mendapatkan mimpi di sekitar usia 17 tahun, tapi mimpi itu, nubuatan itu gak menjadi kenyataan sampai usianya 30 tahun. Berapa banyak dari kita? Iya, saya udah yakin. Ketika mungkin SMP, ketika lagi retret, ketika mungkin lagi kuliah, Tuhan lawat kita dan Tuhan sepertinya berbicara dengan kita pribadi demi pribadi. Dan kita yakin, oke, masa depan saya aman bersamamu Tuhan. Tetapi ketika kita mulai mungkin menikah, kita mulai melihat tantangan demi tantangan, cicilan demi angsuran, beda ya. Tapi kita mulai melihat hal-hal di depan kita dan kita mulai ragu. Udah 10 tahun nih Tuhan, katanya nggak jadi Kang Ucup lagi, tapi kok nggak berubah nasibnya gitu ya. Tapi ternyata di tahun ke-11 belum ada perubahan. Di tahun ke-12 masih nggak ada perubahan, makin parah. Karena hari-hari awal yang ada adalah masuk ke dalam sumur. Beda beberapa hari, dijual, ditelanjangi. Di pasar-pasar orang bisa nawar. Harus ditelanjangi karena dilihat yang dibeli itu barangnya bagus kan. Dijual sebagai budak, ditelanjangi, dijual. Baru naik sedikit. Berapa banyak anak Tuhan yang ngalami? Baru aja naik sedikit, tiba-tiba difitnah. Ada tante pot. Capek. Baru enak sedikit, serangannya parah. Baru lega sedikit, ada lagi. Berapa banyak mungkin dari kita yang ngalamin hal itu. Tetapi Yusuf mau setia sampai dia melihat janji Tuhan digenapi. Dan di tahun ini janji Tuhan pasti digenapi di setiap hidup kita, amin. Dan bukan hanya berlama-lama, tetapi ada janji Tuhan yang ditepati dengan percepatan. Tapi kita mau nunggu nggak? Masalahnya kita nggak nunggu. Sehingga kata Tante Sarah, udah Hagar aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ismail anak tuh anak, tapi sampai sekarang rusuh ya. Kalau kita keluar dari rencana Tuhan, rusuhnya lama. Sampai generasi demi generasi ngalamin sesuatu yang nggak enak. Kita mau sabar kan? Nggak gampang jadi Yusuf. Depannya enak, lama nggak enaknya. Enak kan sebetulnya nggak enak, makin lama makin enak, walaupun nggak enak. Tapi Yusuf depannya ada indah ya. Ada jubahnya indah, ya kan? Disayang, minimal sama papa gitu ya. Gak gampang. Kita baca firman Tuhan di Psalm 105 verse 19 di New King James Version. Until the time that his word came to pass, the word of the Lord tested him. Tuhan menguji. Ya, Tuhan bukan menunda janjinya nyata atau nubuatannya untuk terjadi. Tuhan nggak nunda jawaban doa, tetapi seringkali Tuhan sudah mempersiapkan kita. Tuhan sedang develop kita. Tuhan sedang mengembangkan kita, men-stretch kita kayak tenda tadi. Ada patoknya bikin kita stretch sehingga kita layak. Sehingga Tuhan bisa tinggal diam di situ. Sehingga Word of God, firman Tuhan bisa tinggal diam di situ. Mungkin Bapak Saudara berada pada posisi di mana udah dapetin janji Tuhan, mimpi dari Tuhan, nubuatan dari Tuhan, tetapi abis itu kita dapatkan, tapi kita nggak alami. Stop. Kayak Yusuf, katanya, tapi kok beda yang ada di depan mata. Seakan-akan semuanya berhenti, nggak ada yang jadi kenyataan. Ya mungkin setan atau si jahat bisa halangi, bisa hambat, bikin penundaan, tetapi Tuhan juga bisa juga belum kasih jawaban doa. Kenapa? Kenapa dari kemarin nggak ada percepatan, tahun ini percepatan, tapi kenapa? Dan percepatan kita nggak tahu nih. Percepatannya ada yang mungkin dalam 1 bulan ke depan. Bahkan saya sendiri dan Pastor Yuli udah dengar dalam 3 bulan belakangan, which is tahun Ibrani udah memulai, itu udah banyak yang ngalami.
Ada yang tumpang tindih, double grace juga dengan double favor dan dengan percepatan. Entah, ada kalau angkanya double kadang-kadang bercanda aja, oh double grace gitu. Ada tahu double grace tahun lalu. Tapi ada yang sudah mengalami percepatan, tapi ada yang nggak alami apapun dari tahun ke tahun. Makanya tadi kita bahas apa yang kita perlu persiapkan. Dari tadi kita bahas ayat demi ayat. Kenapa Tuhan seakan-akan nggak belum kasih itu jawaban doa Tuhan? Saya maunya sekarang. Kenapa Aliong belum datang Tuhan? Karena walau talenta saudara udah cukup untuk berdiri di posisi yang Tuhan udah kasih, tapi seringkali karakter kita belum siap untuk memegang kuasa itu, untuk memegang jabatan itu, untuk menjadi berkat ketika diberkati. Kan berapa banyak orang ketika dengan bodohnya, ketika mengalami kesulitan, berdoa puasa dan doa subuh. Tetapi ketika diberkati, dia nikmati berkatnya, lupakan Tuhan, sangat bodoh sebetulnya. Akankah lebih mudah ketika tanpa kendaraan bisa datang beribadah? Apakah lebih mudah ketika punya kendaraan malah bisa melayani Tuhan, datang lebih awal, pulang sampai malam, ikut loading barang? Tetapi anak Tuhan seringkali anehnya seperti itu. Tetapi tahun ini kita mengalami percepatan. Kita tahu Tuhan bisa percaya kita sama berkat Tuhan, amin. Ketika kita alami berkat, kita jadi saluran berkat. Ketika kita alami berkat, berarti kita juga punya waktu doakan orang-orang. Pakai mulut kita 5, 7, 8, 6. Pakai mulut kita declare sesuatu yang baik. Walaupun orangnya memang ngeselin, banyak orang yang ngomong, tetapi pilih kata-kata yang bisa jadi garam dan terang. Mungkin orang lain nggak pernah ngucapin kata itu karena orangnya memang agak-agak gemesin. Kalau kita nggak, teman saya nggak ada yang gemesin, mungkin kita yang ada gemesin sekeliling komunitas kita. Mungkin karakter kita yang nggak siap. Mungkin juga tempat di mana saudara ditempatkan yang belum siap. Mungkin tempatnya belum siap, atau mungkin terkadang orang lainnya yang belum siap, orang-orangnya belum siap. Nah, Tuhan harus mempersiapkan, mematangkan diri saudara, atau terkadang Tuhan sedang memproses, mempersiapkan mereka. Entah kita, entah mereka yang sedang Tuhan siapkan. Terkadang mungkin bukan cowoknya yang belum siap punya pasangan, tapi bisa ceweknya yang belum siap untuk menerima pernikahan. Terkadang mungkin bukan ceweknya yang belum siap, tetapi mungkin prianya yang belum matang. Karena prianya masih kayak anak kecil, masih sibuk dengan video games dan pornografi dan banyak kecanduan lainnya. Ayo ambil keputusan di awal tahun untuk kita dibersihkan, dikuduskan, dilayakkan, dibebaskan. Kita ada doa puasa awal tahun, mungkin nanti di akhir ibadah biasanya Pastor Yuli umumkan. Mari kita ambil bagian dan ambil komitmen di awal tahun, apalagi yang mengalami tahun percepatan. Karena Musa tuh udah siap. Dia udah keren banget. Diprosesnya udah luar biasa. Dari bayi aja udah diproses. Waktu 40 tahun sebetulnya udah matang. Yang udah matang dan udah siap aja masih nunggu 40 tahun lagi. Bayangkan. Kalau kita belum matang, kapan lah Tuhan kasih? Tapi Tuhan kita mau kasih kita percepatan. Mungkin tuh Musa harus tambah 40 tahun. Tetapi di tahun percepatan, amin. Dalam beberapa minggu ini, dalam beberapa bulan ini, kita alami percepatan, amin. Tapi Musa harus menunggu 40 tahun lagi di tanah Midian. Kenapa? Karena kita gak bisa mimpin umat Tuhan sebelum Tuhan memimpin diri kita terlebih dahulu. Tuhan pimpin kita mau ikut kan? Kadang doa puasa aja gak ikut, jam ibadah nggak ikut. Tuhan Yesus sendiri dia udah tahu di usia 12 tahun dia ke bait Allah, dia udah tahu seperti apa yang bakal terjadi, dia udah tahu. Tetapi Tuhan Yesus sendiri harus ada prosesnya, harus menyelesaikan sampai di usia sekitar 30 tahun. Bayangkan, Musa nunggu, Yusuf nunggu, Tuhan Yesus juga nunggu, ada tahapan demi tahapan. Tapi tahun ini tahapannya jauh lebih cepat. Tapi kita mesti serius. Karena manusia seringkali gak sabar. Kayaknya Tuhan gak jawab doa, gak apa-apa deh. Tadi sama budak aja gak apa-apa deh. Ya udahlah, Hagar, Ismail gak apa-apa lah. Padahal
Tuhan gak suruh ambil jalan yang lain, tetapi karena kita kurang iman, tidak adanya iman, kurang percaya sama Tuhan, lalu manusia seringkali pakai akalnya, pakai jalan yang instan, jalan yang di depan mata, atau maksa, second best. Mari kita ambil langkah di mana Tuhan sertai. Kalau Tuhan gak sertai, jangan ambil langkah itu. Karena jangan sampai ketidaksabaran itu akhirnya kita menunggu Tuhan gak gerak, akhirnya kita aja yang gerak. Mari izinkan Tuhan untuk membentuk Bapak Saudara, karena kita alami situasi seakan gak ada jalan, stop atau buntu. Tetapi bersama Tuhan, apa yang selama ini hilang, apa yang selama ini mungkin rasanya lambat, tetapi ada waktu dipercepat. Ada sesuatu yang selama ini hilang, tetapi Tuhan bisa recover dengan waktu yang singkat. Semuanya menjadi manis, walaupun hal-hal udah pahit lama. Mungkin di keluarga udah beberapa lama gak tegur sapa, tetapi Tuhan bisa pulihkan. Amin. Mari sebelum kita terima perjamuan, kita satu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami satu hati berdoa Tuhan. Di awal tahun ini Kau lihat Tuhan wajah-wajah yang hadir Tuhan, yang memberikan hidupnya, memberikan waktunya yang berharga Tuhan, karena kami cinta Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika awal tahun Kau berikan kepada Tuhan, kami rindu Tuhan setiap dari kami yang hadir. Kami akan alami tahun percepatan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, hal-hal yang mungkin memperlambat laju kami, hal-hal yang menghambat kami merasakan, mengalami berkat Tuhan, mengalami breakthrough demi breakthrough. Tetapi siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan sepakat setiap tembok-tembok itu diratakan, diruntuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, berikan kami hikmat, kesabaran, satu karakter Kristus, sehingga ketika sebetulnya sudah di depan mata, kami mau bersabar sedikit lagi. Kami gak mau menyerah untuk second best, karena kami tahu bersama Tuhan ada sesuatu yang mungkin gak kelihatan, tetapi langsung terjadi, karena ada percepatan. Kami gak mau melihat dengan apa yang ada di depan mata, kami melihat dengan iman. Kami percaya Tuhan, tahun ini hal-hal yang belum kelihatan itu akan datang kepada kami, berkat demi berkat, promosi demi promosi terjadi, dan mampukan setiap kami Tuhan memiliki kerohanian yang cukup, memiliki iman dan karakter yang memang able Tuhan untuk menangani semua berkat Tuhan yang dipercayakan kepada kami. Kami berterahkan doa kami dengan darah Yesus, in Jesus name we pray.